Lagi bulan purnama, sempurna banget dan tidak ada awan, cerah sekali. Satu helai awan pun nggak ada. Lalu para sahabat yang lelah berjalan, mereka tidur di hamparan pasir sambil ngelihat ke langit, melihat bulan purnama yang terang banget tapi tidak menyilaukan. Hening pada ngelihat langit gitu sambil istirahat gitu. Jadi hiburan mereka itu ngelihatlah langit. Kalau hiburan saya tuh ngelihat istri. Maaf ya bagi yang belum punya. Hiburan saya tuh menatap wajah istri. Wajah istri saya seperti rembulan, tapi jangan dari jarak dekat. Kalau dari jarak dekat kan rembulan mah nggak mulus ya. Dari jarak jauh gitu. Atau menatap wajah anak. Menatap wajah anak itu hiburan banget. Orang kalau udah nikah tuh ya nggak susah nyari hiburan. Yang susah nyari hiburan tuh kalau masih jomblo. Susah banget nyari hiburan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Udah dengar sekian album, tetap aja galau. Udah jalan sini jalan sana, minum segala macam minuman, mulai dari soda, dan kemudian sampai bahkan ada yang ke beer house, tetap aja galau. Tapi kalau udah nikah, tinggal lihat wajah pasangan, udah hiburan. Belum lagi senyumnya. Belum lagi nanti dan seterusnya. itu mah intermezzo doang. Susah menghilangkan materi itu. Balik lagi ya. Jadi pada natap wajah, pada menatap bulan gitu, pada hening semuanya. Tiba-tiba Nabi mengatakan, tahukah kalian nanti penduduk surga itu akan menatap wajah Allah seperti saat ini kalian menatap bulan. Tidak ada penghalang di antara mereka, kata Nabi. Ini artinya apa? Apapun objeknya dihubungkan dengan Allah dan akhirat. Dihubungkan dengan Allah dan akhirat itu tafakur. Ngelihat bulan, nanti gini nih kita ngelihat wajah Allah di dalam surga. Nggak ada penghalang sama sekali. Bening gitu, teduh, terangnya tapi tidak menyilaukan. Oh gitu ya Rasulullah, semangat lagi mereka untuk beramal soleh. Tafakur. Nanti tafakur Nabi yang lain misalnya. Nabi lagi jalan. Terus ngelihat seonggok bangkai onta. Jadi ada bangkai onta yang sudah dipenuhi belatung. Dan onta itu namanya onta saibah. Saibah itu artinya onta yang menurut keyakinan orang Arab jahiliyah, onta yang membawa sial, kutukan. Ciri-cirinya telinganya dipotong. Jadi ada hamin, saibatin, banyak istilah-istilah onta pembawa sial di zaman jahiliyah. Nah, onta ini kalau udah dipotong telinganya, nggak ada yang mau makan dagingnya, tidak ada yang mau minum susunya, dan tidak ada yang mau menungganginya. Kenapa? Dianggap onta pembawa sial. Hidupnya aja nggak ada yang mau, apalagi matinya. Jadi Nabi lagi jalan ngelihat satu bangkai saibah, onta yang dipotong telinganya dan dipenuhi belatung, bau bangkai luar biasa. Terus Nabi bilang kepada para sahabat, "Hei, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini?" kata Rasulullah. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, dikasih gratis juga kami nggak mau. Jangankan udah mati, hidup juga nggak ada yang mau ya Rasulullah, onta saibah." Kata Nabi, "Sesungguhnya dunia di mata Allah nilainya lebih rendah daripada bangkai ini di mata kalian." Ini namanya tafakur. Ngelihat apa aja dihubungkan dengan Allah. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus aja kayak gitu. Itu orang beriman, nggak pernah lupa sama Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dengan cara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru dia bilang Rabbana, Rabbana, Rabbana. Sehingga jadi kebayang bagi para sahabat, oh gitu ya. Berarti Allah tuh kalau nggak ngasih dunia kepada hambanya yang beriman, nggak zalim. Soalnya bagi Allah dunia itu nggak ada harganya. Seandainya kata Nabi, dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan ngasih dunia itu sedikit pun kepada orang kafir. Jadi kita salah paham tentang Allah gara-gara menghargai dunia. Sehingga ada orang bilang, oh, apa maunya Allah sama saya? Allah kok tega banget sih, Allah kok nggak adil sih sama saya? Karena kita mengukur rahmat Allah dengan dunia. Sedangkan Allah pengen merahmati kita dengan akhirat, bukan dengan dunia. Kita nggak ngerti, salah paham, misunderstanding, miskomunikasi sama Allah.
Seandainya dunia ini nilainya ada, walaupun cuma seberat sebelah sayap nyamuk. Berapa gram kira-kira sebelah sayap nyamuk? Nggak ada gramnya. Kalau kita pakai timbangan yang digital tuh, terus di atasnya kita taruh nyamuk, bukan sayapnya, nyamuk nih. 3 ekor, jangan 1 ekor. Keluar nggak angkanya? Nggak keluar, 1 juga nggak keluar. Naruh mungkin nyamuk misalnya 10 ekor, masih belum keluar angkanya. Butuh ratusan ekor nyamuk baru keluar angka 1. Itu nyamuk loh. Gimana sebelah sayap nyamuk? Lebih nggak keluar lagi angkanya. Saking tidak ada nilainya dunia di mata Allah. Seandainya ada segitu aja nilainya, maka Allah nggak mau ngasih dunia ini kepada orang kafir, karena Allah nggak mau merahmati orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dikasih dunia dan seisinya, itu bukan karena Allah lebih sayang mereka daripada orang mukmin. Tetapi bukan berarti Allah juga nggak ngasih dunia untuk orang beriman. Bagi Allah, dunia itu bukan ciri dari kasih sayang Allah. Dunia ini bisa jadi amanah, bisa juga jadi fitnah. Sedangkan rahmat bukan dunia, akhirat. Kecuali Allah kasih dunia yang menjadi kebaikan untuk akhirat. Kaya tapi dermawan, itu baru rahmat namanya. Kalau kaya doang bukan rahmat. Makanya yang kita disuruh cemburu itu bukan ke orang kaya, tetapi orang kaya yang dermawan. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh cemburu kecuali kepada 2 orang. Salah satunya orang yang kaya dan menghabiskan kekayaannya fi sabilillah. Menghabiskan kalimat kata kuncinya. Kekayaannya fi sabilillah. Jadi yang kita cemburu itu bukan kekayaan, tetapi habisnya kekayaan itu di jalan Allah. Jadi dunia itu baru jadi rahmat kalau dunia itu membawa orang kepada akhirat, baru jadi rahmat. Kalau semata-mata dunia saja, itu bukan rahmat di mata Allah. Jadi jangan salah paham. Kok saya setelah hijrah malah susah hidup saya? Jangan salah paham. Kalau setelah kita hijrah, setelah kita bertaubat, setelah kita memperbaiki diri, dunia kita malah jadi susah. Bukan berarti Allah mencabut rahmatnya, tetapi Allah ingin mungkin melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia. Karena Allah sayang sama kita, nggak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, yang nggak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong, makin dikasih dunia makin jauh dari Allah, makin dikasih dunia makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya, tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah nggak mau kita celaka gara-gara dunia, kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah nggak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, nggak dikasih dunia juga beribadah, sehingga Allah nggak khawatir ngasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap nggak ya dikasih harta? Ini hambaku siap nggak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan lupa sama gua. Akhirnya udah deh jomblo aja loh, biar semakin dekat sama Allah gitu, bisa kayak gitu. Intinya Nabi itu mengaitkan bangkai onta dengan Allah. Jalan lagi tuh, jalan lagi, lewatin sebuah bukit, namanya Bukit Jamdan di daerah Madinah. Antara Madinah dengan Madain Soleh, agak-agak jauh dari kota Madinah. Namanya Bukit Jamdan. Jamdan ini salah satu bukit yang paling angker bagi orang Arab. Jadi kalau udah lewat lereng atau lembah Jamdan, semua orang ketakutan, dianggap ada jin penunggunya. Dan di situ banyak orang yang celaka. Sehingga ketika kaum muslimin lewat lereng atau lembah Jamdan, banyak desas-desus di antara kaum muslimin, ini Jamdan loh, ini Jamdan loh. Mulai ada cerita horor. Lalu Nabi mengatakan, hadza Jamdan. Ini adalah bukit atau gunung Jamdan, dan dia adalah sabaqal mufarridun. Lalu para sahabat mengatakan, apa arti mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu adalah orang yang banyak bertasbih kepada Allah, sedangkan gunung ini lebih banyak lagi daripada orang-orang ahli bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah tasbih terus ribuan kali tasbih, gunung Jamdan ini lebih banyak lagi bertasbih kepada Allah. Artinya Nabi itu mengaitkan semesta itu dengan Allah. Ini hamba Allah, jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kita jalan kemana-mana itu kita melihat, oh ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah. Sehingga kita tidak hidup di dunia yang jauh dari penciptanya. Melihat apapun, ini hamba Allah. Jangan kayak orang yang tidak beriman mengatakan alam. Oh ini fenomena alam.
alam lagi, jarang yang Allah. Saya kan paling sering tuh nonton kalau di TV Nat Geo ya, National Geographic. Senang banget nonton Nat Geo, terutama yang Nat Geo Wild tentang alam liar gitu. Dan selalu bahasanya alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Yang nyediain alam. Itu bahasa orang evolusi. Tapi kita Allah lagi. Sebagaimana mereka tidak pernah enggan untuk mengatakan evolusi alam, kita juga nggak akan enggan untuk mengatakan Allah. Sehingga saya kalau lagi nonton Nat Geo itu, Masya Allah, Subhanallah, sering terkagum-kagum sendiri ngelihat kebesaran Allah di alam semesta. Walaupun referensinya mereka, tetapi tafakur kita untuk mengingat Allah SWT. Kayak misalnya hiu, ocean misalnya, atau killer fish. Salah satunya hiu, selain paus pembunuh. Killer whale ya. Whale killer apa killer whale? Pokoknya paus pembunuh aja. Ini ada hiu nih ceritanya. Ternyata teman-teman, hiu itu adalah vacuum cleaner Allah di dalam lautan. Dia itu hanya makan ikan atau makhluk laut yang terluka atau akan jadi bangkai dan akan jadi polusi di dalam laut. Sehingga dia akan punya dua sensor, satu sensor ciuman darah, satu lagi dia pakai sonar untuk melihat gerak. Jadi kalau ada ikan yang geraknya, berenangnya udah nggak teratur karena terluka dan bentar lagi mau mati, udah mulai lemah nih, maka akan terbaca oleh sonar sensornya hiu dari jarak sekian puluh kilometer. Dan sensor inilah, sonar inilah yang dipelajari kemudian menjadi inspirasi pembuatan sensor dalam kapal selam untuk melihat lawan atau jarak musuh. Dia bisa lebih dari 10 km ngelihat, oh ada ikan yang sekarat tuh, didatengin sama dia dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, dalam hitungan menit datang makan tuh ikan. Karena kalau nggak dimakan oleh hiu, ikan itu akan jadi polusi di dalam laut. Makanya kalau kita berenang di laut jangan panik. Begitu panik, wah hiu, ada yang makanan saya tuh. Berenangnya kacau gitu ya, nggak teratur. Sehingga kalau kita lihat orang-orang barat, kenapa yang diving sering di sebelah hiu tapi kok nggak diserang? Karena gerakan mereka itu udah teratur, udah punya ilmu berenang atau ngedive. Coba bayangin diving pas lewat hiu langsung panik sendiri. Hiu yang tadi nggak tahu jadi tahu tuh. Hiu walaupun di sebelah kita kalau geraknya teratur, menurut teori di Nation nih, walaupun gerak di sebelahnya kalau geraknya teratur nggak akan kebaca oleh sonarnya, sehingga dianggap bukan makanan tetapi dianggap teman. Bro gitu. Kalau teratur, tapi kalau bukan teratur bukan bro tuh, langsung wah ini makanan saya walaupun jaraknya puluhan kilo. Masya Allah langsung. Ini namanya tafakur. Sama kayak gajah. Pernah dengar suara gajah? Kalau gajah bersuara yang bisa kita dengar, berarti dia lagi guyon. Kalau dia manggil temannya, kita nggak bisa dengar. Dia menggunakan suara frekuensi rendah yang tidak mampu didengar oleh manusia. Kita tuh bisa mendengar suara dengan frekuensi tertentu yang udah tinggi. Itu aja kadang-kadang masih ya. Gajah teh memanggil temannya dalam jarak sampai 12 km itu dengan frekuensi rendah yang kita aja nggak dengar di sebelahnya. Kita di sebelah gajah nih. Kita nggak tahu ternyata dia lagi manggil temannya 12 kilo. Kita yang di sebelah dia nggak dengar. Beda indra. Gimana kita tahu gajah lagi manggil temannya? Telinganya dibuat tegak gini, kemudian di bawah pipinya itu kembang kempis. Itu berarti dia sedang mengeluarkan suara frekuensi rendah yang didengar oleh temannya 12 kilo lebih, dan dia mengatakan, teman-teman, ini ada makanan nih. Ini ada kebun tebu. Akhirnya temannya yang dari jarak 12 kilo langsung datang. Kalau dalam teknologi kita disebut dengan share location. Jadi dia nge-share log ke temennya tuh pakai frekuensi rendah. Langsung, ntar sinyalnya putus-putus nih kata temennya teh. Ngejar langsung ke spot itu dan nggak meleset sama sekali. Allah maha besar, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Makanya tafakur. Nabi itu suka sekali mentafakuri sesuatu dan dikaitkan dengan Allah atau minimal dengan akhirat. Naik gunung Uhud. Kata Nabi, Uhud adalah gunung yang kami mencintainya, dia mencintai kami. Uhud itu salah satu gunung-gunung surga, dan seterusnya. Pokoknya tafakur aja. Makanya coba kalau teman-teman jalan, namanya bukan tadabbur alam ya,
Kalau tadabbur mah Al-Quran. Kalau teks itu ditadaburi, kalau alam itu ditafakuri. Namanya bukan tadabbur alam tapi tafakur alam. Coba tafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya satu melembutkan hati, kedua menambah iman, ketiga memunculkan kepekaan dan pemahaman yang dalam diri kita. Inilah salah satu hobi para anbiya, terutama Rasulullah SAW, beribadah dalam diam, yaitu dengan cara merasa sesuatu yang baik atau yang buruk karena Allah, dan yang kedua dengan cara memikirkan dan mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bukan hanya jadi wawasan. Sering-sering deh malam-malam kalau mau tahajud keluar rumah dulu, lihat wah alam langit, terus baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, baru salat. Insyaallah akan lebih berkesan. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin yakin sama Allah, semakin believe, semakin keep the faith, karena sering tafakur melihat bukti-bukti kebesaran Allah dan lebih berserah diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Kita buka sesi tanya jawab pada jamaah. Persilakan kita dari yang ingin ditanyakan. Untuk sesi awal saya dibuka satu pertanyaan dari Iwan dan satu pertanyaan dari awalnya. Silakan. Masnya satu, yang awalnya mungkin. Oke, silakan masnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, nama saya Fahmi, mau nanya Ustaz. Kalau bisa kita ambil kesimpulan yang saya dapat adalah tafakur itu adalah bagian dari kita berdialog dengan alam dan berdialog dengan Allah. Itu akan menghasilkan hati yang lembut. Lantas, kalau misalkan hati kita sudah terlalu keras, apakah berdialog terlebih dahulu? Atau kita melakukan hati kita terlebih dahulu agar ketika berdialog itu langsung bisa masuk ke dalam hati. Kemudian ada tips atau trik dari Ustaz ketika kita berdialog itu seperti apa gitu? Apakah di setiap suasana atau ada momen-momen tertentu yang berdialog itu bisa langsung masuk ke dalam hati? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah curhat nggak sama Allah? Gimana curhatnya? Atau kapan? Asar. Oke. Salah satu cara kita tafakur atau berdialog dengan Allah itu curhat. Kayak yang dilakukan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan curhat itu pakai bahasa yang paling lembut dan paling romantis yang kita bisa. Kalau Nabi Sulaiman itu paling lembut menggunakan bahasa ilahi. Dan kayak orang ngobrol aja, bukan kayak doa yang berirama ya, atau berbahasa Arab. Ini ngobrol aja, tapi lembut, pelan. Ilahi, saya adalah hamba-Mu. Saya punya banyak dosa. Saya hina, saya tercela, saya punya banyak aib. Terus dialog sama Allah. Lalu kita sebutkan kebesaran-kebesaran Allah. Ya Allah, Engkau maha besar. Ini semuanya adalah ciptaan-Mu. Langit yang tinggi, Engkau yang membangunnya. Bumi yang terhampar, Engkaulah yang membentangkannya. Kita sebut kebesaran Allah. Lama-lama itu memunculkan rasa takjub dalam diri kita. Biasakan dialog dan berduaan aja, jangan libatkan orang ketiga. Jangan dialog sama Allah yuk, jangan. Udah aja sendiri. Karena ini adalah amalan pribadi. Kalau bareng-bareng namanya nanti muhasabah. Kalau dialog sendiri ini munajat, bermunajat kepada Allah. Dan kalau teman-teman lagi dalam masa sedih, itu kesempatan paling baik buat kita tafakur dan dialog. Makanya bersyukurlah kalau sesekali Allah kasih kesedihan. Karena nggak akan pernah sama berdialog dalam suasana sedang gembira, bahagia dengan ketika lagi sedih. Itu nggak sama.
untuk kapasitas iman seperti kita. Beda dengan sahabat, kalau mereka stabil kapanpun. Kalau kita butuh pengkondisian hati dulu. Kalau lagi sedih, dialognya nyaman banget sama Allah. Dan itu kesempatan jangan dilewatkan. Begitu sedih, jangan cari playlist lagu-lagu yang bisa menikmati kesedihan. Justru ketika kita lagi sedih, langsung pakai kesempatan itu, saya mau curhat sama Allah, mumpung lagi sedih nih. Siapa tahu besok sudah berubah. Dan kesedihan kayaknya dalam kehidupan kita itu sesuatu yang bukan asing ya, sering datang kesedihan dalam hidup kita. Macam-macam penyebabnya, bisa teman, bisa pasangan, bisa pekerjaan, bisa kadang-kadang nggak jelas, tiba-tiba sedih aja. Ternyata pas dicari-cari tahu nggak ada duit. Mungkin awalnya nggak ketahuan, kayak ada teman saya tuh lagi dirawat di rumah sakit, DB gitu. Tiba-tiba ada yang masuk, kayak lagi kena di UGD, masuk ke itu dirawat inap di situ, sakit. Terus dokternya pas periksa, ini sakitnya apa nih? Kok kamu panas tinggi segala macam? Ternyata sakitnya apa? Dok, saya emang nggak sakit apa-apa, cuma nggak ada duit. Itu masalah dia. Sehingga obatnya adalah dikasih duit. Intinya adalah kalau lagi mumpung kita sedih, lagi ada masalah, itu kesempatan buat kita curhat sama Allah. Tafakur itu salah satunya dengan cara munajat, curhat sama Allah. Kata Nabi Zakaria, Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ini panjang nih curhatnya Nabi Zakaria. Kayak gitu kita curhat sama Allah. Rabbi, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban, tapi saya nggak mau putus asa berharap kepada Engkau ya Allah. Saya khawatir kalau saya meninggal nanti siapa yang meneruskan dakwah saya. Jadi ngomong gitu masalahnya apa sama Allah. Itu namanya munajat. Lalu nanti kita sebutkan kebesaran Allah yang tadi kita tafakuri. Engkau maha, Engkau maha, Engkau maha. Itu salah satunya. Tapi kalau kondisinya kita ngerasa hati kita keras, maka langkah yang harus kita lakukan juga selain tafakur adalah banyak-banyak istighfar. Karena penyebab hati keras itu kalla bal rana ala qulubihim adalah dosa. Sehingga kalau kita udah taubat istighfar dan nggak bisa sekaligus, butuh waktu juga. Sebagaimana dosa itu menumpuknya dalam waktu yang lama, maka membersihkannya juga butuh waktu. Bersabarlah dengan waktu itu, terus istighfar taubat, hindari perbuatan sia-sia, jauhi dari orang-orang yang mungkin melalaikan kita. Nanti akan sampai kepada sebuah titik, sebuah kondisi di mana kita udah ngerasa ini udah saatnya saya siap tafakur. Kita yang sendiri bisa ngerasain. Istafti qalbak, tanya ke dalam hati kita. Kalau kondisinya tadi berat banget, tafakur juga nggak dapat, ya udah taubat berarti. Karena tafakur itu sebetulnya amalan orang-orang soleh. Kalau kita ngerasa belum soleh, justru amalannya bukan tafakur, tapi taubat. Tuh. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari awalnya, mungkin ada awal yang berkesempatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz dari Bandung ya Pak Ustaz. Mohon Bu. Kami sareng abdi ngomong. Pak Ustaz, Ya Bu. dalam tafakur itu apakah supaya kita khusyuk ya? Ada bacaan-bacaan yang harus kita ucapkan atau gimana, atau hanya merenung memikirkan kebesaran Allah atau apa? Ya, apa perlu ada bacaan-bacaan tertentu yang harus kita amalkan atau gimana? Baik. Dan berapa lamanya tafakur itu yang harus kita kerjakan? Yang biasanya dalam waktu siang atau malam atau waktu kapan yang sebaik-baiknya kita lakukan, atau setelah sholat tahajud gitu Pak Ustaz. Baik Bu. Tafakur itu tidak butuh waktu khusus. Beda dengan ibadah ritual yang memang ada paketnya. Sholat itu ada paketnya, ada how-to-nya, ada fikihnya. Kalau tafakur cenderung mutlak. Mutlak itu artinya bebas. Kita bisa melakukan kapanpun, dimanapun,
dengan objek apapun. Dan kadang-kadang tidak perlu disengaja. Kayak Nabi tadi lewat ngelihat bangkai tafakur, lewat ngelihat pasar tafakur. Kayak Luqman tuh, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim tuh tafakur, setiap ada apa-apa aja tafakur. Dia lewat pasar gitu ya. Dia bilang kepada anaknya, Luqman ini kan bukan ulama, tapi ahli hikmah. Dan dia menasihati anaknya itu bukan dengan ilmu, dengan hikmah. Dia bilang ke anaknya, ya bunayya, tuh lihat orang di pasar, mereka ada yang untung, ada yang rugi. Atau kadang hari ini untung, besok rugi. Kamu mau tahu nggak perniagaan yang nggak mungkin rugi, pasti untung? Tafakur. Apa wahai ayah? Berniagalah dengan Allah. Kalau kamu lakukan sesuatu, akadkanlah kepada Allah, jangan akadkan kepada manusia, pasti untung. Itu namanya tafakur, melihat pasar, ngomongin dagang, dagangnya dengan Allah. Jalan lagi, melihat ayam. Luqman bilang ke anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kamu lebih lemah daripada ayam jago ini. Kata anaknya, gimana lemah wahai ayah? Ayam ini bangun sebelum fajar, maka bangunlah kamu sebelum dia berkokok. Artinya tahajud. Jalan lagi, pas Luqman kerja di ladang gandum tuannya, dia hitung butiran-butiran gandum. Luqman bilang kepada anaknya yang ada di surat Luqman, wahai anakku, tidaklah satu amalan sekecil biji gandum ini disembunyikan di langit atau di perut bumi atau di dalam bongkahan batu, kecuali Allah pasti tahu dan akan menghisapnya di akhirat. Gandum. Jadi apa aja dikaitkan dengan Allah, akhirat, dan itu butuh latihan juga. Nggak bisa sekaligus. Kadang-kadang, ya, tapi tafakurnya apa ya? Nggak ngerti ya. Kaitkan aja dengan Allah minimal. Ini Allah cipta, ini Allah cipta, minimal itu aja. Dari situ nanti akan berkembang. Kita mengasah tafakur kita dengan cara melatihnya, dengan membiasakannya. Jadi nggak ada waktu khusus, tidak ada bacaan khusus, tidak ada objek khusus. Bacaan khususnya mungkin ayat tadi surat Ali Imran 190, tapi tidak harus membaca ayat itu. Yang penting tafakur. Bisa juga dengan tadi nonton film-film tentang dokumenter tentang alam semesta, kayak tadi Nat Geo misalnya. Bagi saya itu objek tafakur yang paling mudah dan paling ajaib, karena mereka akan mempertunjukkan keajaiban-keajaiban semesta yang kita mungkin butuh sains untuk bisa memahami itu. Tinggal nonton doang, kita udah bertambah iman. Jadi gara-gara tafakur itu kita jadi yakin hidup kita mah serahin aja sama Allah. Allah menciptakan segala ini mudah, masa ngurus kita aja susah? Semua dunia ini diurus oleh Allah mudah, apalagi ngurus satu orang kayak kita lebih mudah lagi tuh. Jadi nambah iman, bergantung, tawakal. Jadi tafakur jauh lebih leluasa ketimbang ibadah, dan tidak harus berwudu juga, walaupun dengan berwudu lebih baik, tetapi tidak menjadi syarat harus berwudu.